Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada informasi-informasi menarik nih. Ya setelah Michael Carrick sudah secara, menurut gue sudah secara luas ya, katakanlah seperti itu. Ini dikabarkan memang akan menjadi manajer Manchester United selanjutnya. Ya, ada beberapa yang menanyakan ini manajer atau head coach. Well, kalau dari apa yang ada, seperti keadaan sebelumnya misalnya, gua memang lebih melihat ini adalah posisi head coach ya. Jadi memang Manchester United ini kan dari awal setelah Ineos masuk, bahkan di era Erik ten Hag pun juga sudah terlihat memang perannya tuh bukan lagi manajer tapi memang head coach. Apa sih bedanya? Bedanya kalau peran manajer punya peran yang lebih luas banget gitu ya, termasuk juga bukan hanya di bursa transfer, ada banyak pengaruh, ada banyak keputusan bahkan ya yang bisa diambil oleh sang manajer, tapi juga yang dikerjakan itu bukan hanya tim utama saja, tapi bahkan sampai juga tim akademi misalnya, sampai wewenangnya bisa sampai seperti itu gitu loh. Tapi kalau head coach memang lebih spesifik untuk tim utama Manchester United. Dan kalau gua melihat memang peran dari Michael Carrick nantinya akan lebih ke sana, bukan sebagai manajer. Nah, setelah Michael Carrick ini diinformasikan, bahkan sudah here we go, gua sampaikan juga ya di channel ini, dan juga mungkin Sobat Football United mengikuti dari sumber-sumber lainnya. Memang kan gua katakan itu di salah satu video, gua sebutkan bahwa akan sangat ideal kalau Michael Carrick ini diresmikan ketika Manchester United menjalani laga terakhir musim ini ketika menghadapi Nottingham Forest. Kebetulan pertandingannya akan nanti ini ya, gue bikin ini di hari Ahad pagi dan hari Ahad siang waktu Eropa pertandingan tersebut akan dilakukan. Dan nampaknya memang akan menuju seperti itu dari berbagai informasi yang gue dapatkan. Memang besar kemungkinan akan menuju ke hal itu. Jadi memang akan diresmikan hari ini. Ada informasi yang disampaikan oleh Fabrizio Romano terkait dengan durasi dari Michael Carrick. Michael Carrick ini akan tetap stay di Manchester United sebagai, dia menyebutnya manajer, tapi tadi gue sudah jelaskan ya, nampaknya akan lebih sebagai head coach. Kontrak baru ini akan sampai 2028 dengan opsi 1 tahun 2029. Jadi ya 2 tahun plus 1 ini adalah kontrak untuk Michael Carrick. Secara total mungkin akan 3 tahun ya kalau dengan opsinya. Dan telah disepakati dan akan segera diumumkan. Jadi ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, terkait dengan staf kepelatihan dari Michael Carrick akan seperti apa juga sudah pernah gue sampaikan dari sumber Lawrie Whitwell kalau tidak salah. Sebagian besar staf dari Michael Carrick akan tetap di Manchester United atau akan bersama dengan Michael Carrick ya di musim selanjutnya. Jadi juga sekaligus mungkin ada beberapa pertanyaan dari fans Manchester United, dari Sobat Football United juga mengenai situasi tersebut. Jadi ini 2 tahun plus 1 Michael Carrick, pekerjaan luar biasa yang dilakukan di Manchester United semenjak datang di bulan Januari. Dan ya menurut gue, apakah ini situasi yang bagus? Ada mungkin yang bahkan menanyakan kepada gue apakah Michael Carrick bisa membawa Manchester United misalnya menjadi juara Premier League atau tidak. Akan gue bahas di video lainnya, tapi ini informasi yang akan gue sampaikan di video kali ini, bahwa 2 tahun plus 1, lalu staff sebagian besar akan tetap sama dengan kemungkinan akan diumumkan hari ini Michael Carrick. Oke, ke informasi lainnya, gue ambil sumbernya sama ini dari David Ornstein yang berbicara di NBC Sports. Casemiro ini akan meninggalkan Manchester United musim panas ini. Itu sudah dipastikan dan sudah dikonfirmasi berulang kali juga ya. Dengan kemungkinan Ugarte akan cabut, dengan 1 atau 2 pemain akan datang untuk posisi lini tengah. Jadi
Casemiro dipastikan akan cabut, Ugarte kemungkinan besar juga akan cabut. Nah, dan ada kemungkinan bahwa Manchester United pastinya akan mendatangkan pemain baru, ini bisa sampai 2 pemain. Dan oleh karena itulah memang sangat wajar Manchester United ini juga mengatur budget ya terkait dengan hal tersebut. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak uang untuk mendatangkan seorang pemain yang ideal. Siapa itu? Misalnya Elliot Anderson. Disampaikan juga oleh David Ornstein. Elliot Anderson ini tetap sebagai target kunci, tapi dan masih dilihat ya bahwa Manchester United punya peluang untuk mendatangkan Elliot Anderson. Namun demikian, terkait dengan valuasi dari Nottingham Forest dan juga persaingan dari Manchester City, ini akan menjadi keadaan yang menarik untuk diikuti di musim panas nanti. Nottingham Forest sendiri disebutkan oleh David Ornstein sebenarnya ingin mempertahankan semua pemainnya di musim panas nanti. Nah, maksudnya apa? Nottingham Forest memberikan statement seperti ini ya, bahwa mereka ingin semua pemain itu bertahan di City Ground musim depan. Artinya apa? Ya mereka tidak berniat menjual. Kalau ada klub yang berminat, ya harus menebus ekstra supaya Nottingham Forest merubah keadaan bahwa mereka tidak ingin melepas Elliot Anderson misalnya, tapi kalau memang ada klub yang ingin menebus dengan angka tinggi, mungkin mereka baru mau melepasnya. Dan bahkan angka ini sudah bergulir lebih dari 100 juta, dan bagi Manchester United sendiri yang tadi disebutkan oleh David Ornstein juga yang menginginkan mendatangkan bahkan sampai 2 pemain, mereka harus betul-betul mengatur budget ini, karena ya hanya gelontorkan dana untuk mendatangkan seorang pemain saja jelas tidak ideal ya di situasi seperti ini. Nah, kabar lainnya juga Tchouaméni, ini disebutkan oleh David Ornstein merupakan sebuah nama yang terus diperhatikan ya. Lalu posisi serang sayap kiri juga merupakan sebuah posisi yang Manchester United ingin perkuat dengan Rashford akan cabut dan juga Jadon Sancho akan cabut. Walaupun saat ini Manchester United memiliki Cunha, memiliki Mbeumo, memiliki Ahmad juga ya, dan juga misalnya ada Dorgu, tapi itu keadaan bertanding sepekan sekali. Bertanding sepekan 2 kali, situasinya akan berbeda, apalagi dengan harapan untuk tetap bisa berkompetisi, artinya bersaing ya, bukan hanya sebagai partisipan di Champions League ataupun di kompetisi lainnya, membuat Manchester United memang harus memperkuat posisi, terutama dengan keadaan ada pemain yang cabut. Tadi pemain tengah 2 cabut, ada kemungkinan 2 akan masuk. Nah, untuk posisi sayap serang pun juga demikian nih, 2 akan cabut, Rashford dan juga Jadon Sancho. Walaupun keduanya saat ini tidak berada di skuad Michael Carrick karena dipinjamkan ke klub yang saat ini meminjam mereka, tentu saja ya, Barcelona dan juga Nottingham Forest. Aston Villa tadi bersambung dengan Elliot Anderson. Maaf salah. Tapi intinya memang akan ada 2 pemain sayap yang juga cabut gitu. Jadi memang Manchester United menurut gue make sense kalau ingin mendatangkan paling tidak 1 pemain. Cuman itu tadi bagaimana dengan budgetnya ya. Lalu informasi terkait dengan operasi dari Matthijs de Ligt yang berlangsung sangat baik. Sang center back tidak memiliki agenda saat ini. Apakah posisinya akan digantikan oleh pemain lain? Jadi memang posisi center back fokusnya yaitu adalah menurut gua ya, nomor 1, kontrak baru dari Harry Maguire sudah dilakukan. Lalu bagaimana situasi fisik dari Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt ini bisa membaik untuk musim depan, dan juga mempersiapkan Leny Yoro serta Aiden Heaven. Menurut gua center back lebih ke sana saat ini fokusnya, bukan untuk mendatangkan pemain baru. Kalau seandainya ada pemain yang cabut, baru mungkin akan mencari penggantinya. Dan menurut gue ini sangat make sense. Manchester United tidak bisa memperbaiki segalanya dalam satu jendela bursa transfer musim panas. Terakhir David Ornstein pun juga menyebutkan musim panas ini tidak bisa diperkirakan ya, ataupun ya kita tidak bisa mengharapkan fans Manchester United bahwa Manchester United ini akan mengeluarkan uang sangat banyak sekali. Manchester United akan terus berlaku disiplin dan juga terukur dalam melakukan operasional ya di bursa transfer musim panas. Dan gue sepakat dengan hal itu karena ini
pengaruhnya bisa sangat luas sekali ya. Kalau memang bursa transfer itu dilakukan secara ugal-ugalan, katakanlah seperti itu, dan Manchester United menghindari hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.